Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025 ya. Ya, di pagi hari ini seperti biasa teman-teman ya. Ceritanya saya lagi OTW kantor dari rumah saya di sekitaran Terminal Tanjung Priok Semper Timur sana ya, di Cilincing, Jakarta Utara. Tujuan perjalanan saya pagi ini ke kantor di Mall Taman Anggrek, Grogol, Jakarta Barat ya. Ya, ini posisi di depan sana tuh memasuki area Terminal Tanjung Priok di sana ya. Terminal Tanjung Priok. Ya, sembari menemani perjalanan ke kantor yang memakan waktu lebih kurang 1 jam ya. Lumayan nih, 1 jam daripada bermenung-menung ria ya kan. Mendingan saya ngevlog aja gitu kan, motovlog, karena kayaknya udah lama juga nih. Kayak udah 2 minggu juga saya nggak ngevlog ya kan, nggak konten kan, nggak motovlog. Terpantau pagi hari ini rada-rada rame nih kayaknya nih. Kondisi jalan rame banget. Atau mungkin karena sayanya kebetulan agak, jujur nih pagi agak telat nih, agak kesiangan sih jatuhnya berangkatnya. Biasa saya tuh jam-jam 7 kurang nih, dari jam 7.05 nih, jam 7.04 saya baru sampai di sekitaran Terminal Tanjung Priok. Biasa jam 7 kurang tuh udah sampai di sekitar sini kan. Ya biasa pagi-pagi ya, nama juga badan nih kan. Ada masa-masa kita tuh badan tuh agak capean gitu tuh gimana ya kan. Jadi sebenarnya udah bangun pagi tadi, cuma direbahkan lagi, tidur lagi kan. Ya udah kesiangan deh gitu. Nah, karena mungkin kesiangan ini, saya pikir ini jalan jadi sedikit agak macet ya, agak ramai. Emang dia kalau di sekitaran Jakarta Utara nih telat dikit aja, kesiangan dikit itu udah, bahasa saya nyebutnya meledak. Membludak jalannya gitu, serame-ramenya gitu. Maka saya seringan tuh agak pagi dikit lah berangkatnya, supaya situasi di jalan tuh nggak terlalu macet, dan ibaratnya jalan tuh jadi nggak buru-buru naik bawa motornya gitu kan. Ya, ini udah melewati Terminal Tanjung Priok. Sekarang OTW menuju ke JIS ya. Menuju ke JIS dulu biar enak ya kan, yang terdekat JIS Jakarta International Stadion Jakarta Utara ya, JIS Jakarta Utara. Oh ya, sebelum terlalu jauh nih, untuk ngelidur ngawur cerita-ceritanya, saya mau ini nih, memaparkan dulu nih perlengkapan untuk motovlog yang saya pakai pagi hari ini. Overhaul saya pagi ini pakai untuk record videonya menggunakan action cam. Aduh, goncang, ada lubang. Pagi ini saya merecord video tuh menggunakan action cam mereknya Ausec AT-M40R ya. Dan kebetulan si action cam itu dalam kotak pembeliannya dilengkapi dengan casing ya, casing waterproof. Jadi enak, dia ada casingnya ya kan. Terus setelah casing ada juga dikasih dalam kotak tuh kayak bracket ya, yang berfungsi kayaknya enak, pas banget nih untuk nempel di spion motor saya tadi, spion motor. Baik, itu dia untuk nge-record video pakai action cam. Nah, untuk audio atau suara, jujur sebenarnya dari kotak pembeliannya saya beli, ada tuh disediakan kayak mic eksternal ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman nengok tuh, mungkin bisa dilihat di beranda channel YouTube Sudung Sitorus Channel ya. Itu ada judulnya tes record pakai action cam Ausec AT-M40R. Itu mic-nya tuh kayak nggak worth it lah. Itu intinya. Sumber apa, karena kalau analisa saya mungkin koreksi jika saya salah,
mic eksternal itu kan menggunakan sambungan Bluetooth ya. Jadi kayaknya nih si mic eksternal tuh rada-rada sensitif. Nah gitu. Jadi suara dikit aja tuh masuk berisik jadi gitu loh. Nah, akhirnya mic eksternal ini saya pakai hanya untuk ibaratnya pembantu doang nih. Jadi saya record videonya pakai Action Cam Ausec ATM40R. Nah, record suara itu pakai bantuan handphone ya teman-teman ya. Saya nge-record suaranya dengan menggunakan handphone. Jadi di handphone tuh kan ada merekam suara tuh. Nah, saya tancapin aja tuh headset kan. Nah, terus headsetnya juga saya sedikit modifikasi ya dengan cara membalurkan busa ya, busa spons cuci piring yang bertujuan untuk mengurangi kebisingan, mereduce kebisingan ya. Baik teman-teman, nih sebelah kiri saya ini, aduh ada kontainer ya, nggak nampak ya. Pokoknya sebelah kiri saya ini sekarang udah di area JIS ya teman-teman. Ya baik, ini berarti ada 3 ya, ada Action Cam merek Ausec AT40R, ada record suaranya pakai handphone dan menggunakan mic clip on dari modifikasi headset ya, dengan membalutkan busa spons cuci piring. Wah ini banjir kayak ini ya. Sekedar informasi, di sekitaran depan JIS banget nih, depan JIS ini kayaknya air yang dari kali yang sini kan ada kali nih ada kali gede lumayan itu meluap dia kayak teman-teman ya. Jadi posisi sebelah kanan saya ini sekarang rada-rada banjir nih. Nih bisa lihat teman-teman, basah nih. Dan kayaknya intensitasnya makin kesini makin parah gitu, makin tinggi ya, makin naik airnya gitu. Memang saya kalau lihat perhatikan di TikTok ya, lagi viral-viralnya tuh di sekitaran Jakarta Utara lagi rada-rada banyak tuh yang titik-titik spot-spot tertentu yang lagi naik airnya naik ya, jadi banjir gitu. Mudah-mudahan ya aman ya, mudah-mudahan semua aman-aman aja. Ini ibaratnya kayak ya luapan air aja ya. Oke teman-teman, kita udah melewati JIS ya. Sekarang menuju yang paling terdekat. Oh ini apa, stasiun stasiun Ancol, maaf, stasiun Ancol, stasiun kereta api maksudnya ya. Namanya stasiun Ancol, depan sana tuh ada stasiun Ancol teman-teman. Nah di depan stasiun Ancol itu emang parah macetnya teman-teman ya, parah banget lah dia. Karena situlah titik paling krusial yang paling ibaratnya kalau jalan tuh makin menyempit dari situ. Jadi pas banget satu mobil gitu, yang segianya bisa dari 2 jalur bahkan 3 jalur ya, dari 3 jalur menyempit, mengecil menjadikan 1 jalur. Jadi pas depan stasiun Ancol tuh memang parah macetnya gitu. Dan kedua juga kebetulan lagi ada proyek ini ya, ada proyek pembangunan flyover ya depannya. Ini ada tiang-tiang flyover ya teman-teman. Itu semua tuh ada pembangunan tiang-tiang flyover. Jadi ya macet gitu deh, karena banyak ada kok alat-alat berat ya, alat kren, eskavator, apalah itu semua lah ya. Ya ini dia depan nih stasiun Ancol ya teman-teman ya. Ini memang parah banget nih macetnya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada rencana atau memang mau melewati sini, kayaknya dipikir ulang lah. Tapi kalau memang sugianya memang kepaksa ya, memang karena ada kerjaan, ada sesuatu yang memaksa untuk mau nggak mau harus melewati sekitaran Ancol atau JIS di sini, saran saya waktunya ibaratnya kalau bisa dipercepat 1 jam berangkatnya gitu, karena justru di titik ini yang paling parah macetnya gitu. Nah di sini nih teman-teman, sini parah banget nih, karena di sini nih dia menyempit. Nih titik paling macet di sini nih, dari 2 jalur mau menyempit menjadi 1 jalur dia gitu. Sini dia di depan sana tuh Ancol teman-teman, jadi mendekati Ancol saya nyebutnya, saya sebutnya mendekati Ancol ya. Nah ini dia titik paling parahnya. Dan saran saya kalau memang harus juga teman-teman untuk melewati ini ya, hati-hati aja teman-teman ya, hati-hati, karena di sini memang akses stasiun akses lewat itu kontainer juga gitu loh. Depan saya ini bus ya, biasa kontainer nih rame di sini nih.
Jadi harapan saya kepada teman-teman semua tetap hati-hati ya untuk melewati khusus area JIS dan Ancol sini, karena kondisi jalannya parah. Terkhusus ini kayak kepada teman-teman rekan-rekan abang-abang ojol ya, pengendara motor khususnya ya, yang mungkin ya banyak kan sih, banyak anda sabar. Jadi karena mobil pas satu mobil dia memaksa ke kiri tuh, mepet banget, nah kayak gini tuh, ada depan tuh ada pecek tuh, dia coba untuk motong ke kiri tuh, nah itu kan, itu terlalu berisiko teman ya. Kalau saya sih janganlah, menurut saya sih cari amannya aja, karena kalaupun mau dipaksa nggak ada gunanya juga teman-teman gitu. Ini nggak lama kok, paling ya better ya 10 menit mungkin melewati ini ya udah. Nah tuh akhirnya nggak berhasil dia melewati kan. Gitu. Dan saya udah sering lah ya, sudah sering saya menyaksikan dengan kepala sendiri lewati sini tuh orang udah insiden gitu, tiba-tiba udah masuk kolong kontainer gitu. Aduh ampun dah. Ya itu manusia-manusia yang nggak sabaran tuh yang pengen coba. Tuh ada beat tuh, coba, nah nampak ya teman-teman, nah tuh dicoba tuh. kayak gitu tuh yang ngeri gitu kan, yang memaksakan kehendak gitu tuh. Karena biar gimana kan mobil besar nih, mobil bus nih ya kan, nah jalannya pas-pas satu mobil gitu. Emang ada sih dikasih badan jalan kecil sedikit, tapi kan itu posisi jalannya, badan jalan tuh jalannya nggak rata gitu. Dan itu yang membuat oleng gitu kan, akhirnya udah oleng ya udah jatuh, kena giling dong dengan ban mobil ya kan, kontainer atau bus. Emang gua di sini memang diuji deh untuk masalah kesabaran ya teman-teman ya. Itu ada motor kopling, nah coba masuk, set nampak ya. Ya kayak gitu tuh. Situasi seperti ini ya memang setiap hari ya teman-teman ya, hari kerja, hari normal ya kayak gini gitu. Dan ini udah terjadinya sangat-sangat lama, perasaan saya udah lama banget nih, nggak kelar-kelar nih pembangunan flyover nih. Tapi progresnya ada, tapi kayak progresnya itu lambat banget progresnya gitu, nggak diburu gitu, kayak santai banget kerjanya gitu. Untung busnya belok berhenti kiri dia. Jadi juga sedikit kasih jalan ya untuk kita yang belakang. Nah dikit lagi nih di ujung nih udah masuk area Ancol ya. Nah itu udah aman, lepas dari situ doang tuh, ke sononya lagi udah lempong gitu, tinggal udah bisa ngegas-gas lah. Jadi saya pikir sabar aja gitu loh. Makanya kalau memang teman-teman yang baru nih, yang kalau harapan saya jangan terlalu mepet banget waktunya gitu. Kalau bisa kasih 1 jam spare gitu, karena di sini justru yang memakan waktu gitu loh. Nah kalau kita udah kasih waktu kan ya ibaratnya ya udah lawang ada waktu gitu, sengaja dicepatin tadi berangkatnya gitu kan. Nih depan ada kontainer, bahaya pokoknya. Nah ini sini nih, udah selesai belok kiri kan. Nah depan tuh ada flyover ya, depan sana ada flyover, dah aman tuh. Nah yang mau bahas sedikit kemacetan, di depannya ada kayak buat tempat mutar balik arah gitu, jadi ya akhirnya macet gitu. Sana ada putar balik arah, sini kayak lancar-lancar aja harusnya ya,
sekarang ada balik aneh atau pas ini ada balik arah. Ya, sebelah kanan saya ini Ancol ya, pintu masuk Ancol. Oke, nah ini udah cukup. Kalau udah sampai sini dah tinggal gas ya kan. Ya, habis dari sini kita memasuki area, saya nyebutnya Kota Tua aja ya. Ya, kita memasuki area Kota Tua. Nanti di depan sana tuh ada kayak perapatan ya, perapatan kecil. Tinggal ambil kiri, masuk nama daerahnya Kampung Bandan ya teman-teman ya. Nanti kita tengok depan sana ya, ada kayak perempatan kecil ya. Baik, ini dia, tinggal ambil kiri sana ya. Nah, ini dia, kita memasuki nama daerahnya Kampung Bandan. Sedikit goncangan ya, karena ada rel kereta api. Aduh, jelek banget jalannya. Oh my god. Aduh. OMG. Baik, ini dia, kita memasuki daerah Kampung Bandan. Setelah daerah Kampung Bandan ini lurus terus, maju terus, kita memasuki Kota Tua ya teman-teman ya. Jadi akses yang saya pakai ya emang ini gitu, dari tadi awalnya dari Semper Timur sana, dari Terminal Tanjung Priok masuk ke stasiun Tanjung Priok, terus sampai kiri Lempong, terus sampai ke JIS, terus ketemu Ancol, naik ke atas flyover dikit, ketemu perapatan lampu merah, belok kiri masuk Kampung Bandan, ketemu Kota Tua gitu teman-teman. Maunya ini ya, kita sekali coba ini deh, ntar deh saya coba nge-record videonya by handphone ya, kembali ke pengaturan awal ya. Motovlog sederhana pakai HP. Nanti di HP itu pas nge-record videonya bisa kali ya saya buat, bisa nggak ya sambil nge-record video tapi ada GPS-nya gitu ya. Jadi bisa nampak tuh apa namanya, jalannya mana-mana ya kan. Keren juga ya kali ya, karena kemarin saya sempat udah nengok apa tuh video dari YouTube, tapi dia bukan peta ya, lebih ke kecepatan motor gitu, speed motornya, temperatur gitu. Apakah itu melalui aplikasi saya nggak tahu tuh. Kayaknya dari aplikasi ya. Dia sebenarnya recordnya tetap biasa pakai action cam, tapi pas template kayaknya, template ngedit videonya itu ada yang kayak gitu tuh. Jadi kesannya kayak lebih asik aja mata lihatnya, kayak kesannya lagi balap motor gitu kan. Ada template apanya, speedometernya kayak gitu, temperatur lah. Tapi ya kalau ya apa, reviewnya view lagi ngevlog gitu, bukan pas lagi kita lagi aduh kencang cepet-cepet gitu ya, kayak pembalap kan gitu ya. Jadi saya kepikiran ini keren juga nih, ada ide juga ya kan. Tapi saya pengen cobanya kayak lebih ke ini ya, ke nanti videonya itu ada saya buat juga di kecilnya kayak map ya, peta ya. Ntar deh saya coba-coba dulu deh. Ya biar ada ide-ide kreatif aja gitu kan, berenak gitu.
Baik, kota tua sudah dilewati, kita menuju ke mana ya? Oh, saya nyebutnya jembatan besi ya. Kita menuju ke jembatan besi. Aduh, ada goncangan. Aduh. Memang kalau motor NMAX nih shock breakernya agak ini ya, rada-rada keras ya teman-teman ya. Jadi kalau ketemu lubang atau apa tuh terasa banget goncangannya gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang motor ya, mungkin teman-teman rada tahu ya isu-isu terbaru perihal bahan bakar motor ya. Temuan bahan bakar baru Baby Boss ya. Bobby Boss. Bobby Boss ya. Saya sedikit agak interest ya, agak tertarik dengan cerita Bobby Boss ini ya, karena overall yang paling membuat saya tertarik itu adalah lebih ke roundnya udah mendekati 98. Terus dia ngambilnya bukan dari ini ya, minyak bumi apalah gitu, tapi dari jerami padi ya. Itu saya pikir temuan yang sangat luar biasa, karena ya ibaratnya akhirnya ndak ini kan, ibaratnya ndak merusak bumi ya, alam ya, karena dia kan jerami padi ini kan ibaratnya membuangan ya, ibaratnya buangan dari padi, batang padi kalau orang nyebutnya itu ya, kan setelah padi itu panen kan batang ditebas tuh, nah itu tuh daripada dibuang dibakar, akhirnya bisa jadikan bahan bakar ternyata ya, Bobby Boss penemunya. Tuh keren tuh. Dan kedua dia lebih ke roundnya dia ke 98, mendekati 98. Saya pikir tuh udah kelas Pertamax Turbo ya, itu udah wow banget rasanya tuh. Harapan saya sih memang sekarang nih lagi negosiasi ke pemerintah, ke Pak Bahlil ya. Semoga dari saya sendiri, channel YouTube Sudung Sitorus Channel, berharap supaya regulasi untuk ya disahkannya atau boleh izin edarnya atau apalah untuk bahan bakar Bobby Boss ini dikeluarkan, karena sogianya memang ibaratnya bahan bakar ini ibarat kayak ya kita kan ada saingan ke Pertamina ya, sama kayak zaman dulu kan Shell, Pipo atau BP kan mereka tetap ada, itu tergantung opsional dari customer aja gitu kan. Ada juga kok customer yang masih memakai Pertamina, ada juga yang memakai Shell gitu kan, tergantung. Tapi jujur kalau saya pribadi sih suruh milih mah dari dulu pun, sejak ada isu-isu masalah oplosan Pertamax itu ya, aduh itu saya dah memang anti itu kemarin menggunakan Pertamina ya. Akhirnya saya coba pakai Vivo. Nah di Vivo tuh akhirnya seringan itu kosong, akhirnya lari ke Shell. Lah tiba di Shell ujung-ujungnya di stop ya. Udahlah, akhirnya di blok sama Pertamina semua, sekarang nggak ada lagi bahan bakar luar itu, nggak dipakai lagi. Nah balik ke Pertamina ya, mau nggak mau lah pakai ini. Saya pakai Pertamax ya, saya pakai Pertamax biasa, nggak pakai Pertamax biasa. Dan harapan saya memang kalau bisa nih si Bobby Boss ini segera disetujui lah. Harapan kita, kalau saya pribadi harapan kita nyebutnya, saya yakin seluruh rakyat Indonesia pasti berharap banget nih untuk peresmian pengesahan izin untuk beredarnya bahan bakar baru Bobby Boss ini ya. Baik, jembatan besi, jembatan 2 udah lewat. Ini depan nih ada, saya nyebut apa? Oh ya, Mall Season City ya. Iya, depannya ada Mall Season City teman-teman. Jadi setelah Mall Season City tinggal belok kanan, kita menuju ke arah Grogol ya.
Dan keren juga tuh ya Bobby Boss tuh ya. Udah round 98 kayaknya. Saya dengar juga tuh harganya sangat murah ya, sangat malah ya. Kalau Pertamina ada belas-belasan ribu per literan. Kalau ini dia ya up to lah kayak 4.000 nih, saya tengok di TikTok ada yang bilang 4.000 rupiah per liter. Keren juga kan. Terus running 98, terus dia enggak pakai minyak bumi apalah-apalah, dia pakai jerami apa ya bahan bakunya. Terus apa lagi ya, emisinya 0 katanya gitu ya. Tuh keren juga tuh, sempat emisi 0 tuh mantap tuh kan. Dan kedua dia kan tidak hanya Pertamax, tidak hanya bensin doang ya, ternyata dia bisa juga memproduksi solar ya. Nah itu lebih keren lagi tuh, salut dah. Emang di Indonesia ini kalau dibilang pintar ada aja tuh yang penemu-penemu yang pintar, tapi tetap terbentur dengan perizinan apalah semua dari pemerintah. Regulasi dari pemerintah emang sangat mempersulit ya kalau saya pikir ya. Masalah apa yang terasa paling kemarin itu kan paling viral tuh memang motor listrik tuh ya, mobil listrik. Ujung-ujungnya bukan punya produksi Indonesia dipakai, tapi punya Cina, Wongling yang pertama beredar ya. Aduh parah emang Indonesia ini mah. Sementara yang punya Indonesia tuh sangat keren ternyata. Saya pernah nengok video YouTube-nya tuh, keren lah mobilnya, cakep tuh. Tapi gara-gara regulasi doang tuh bisa akhirnya nggak keluar izin untuk beredar produksinya kan. Tapi tiba di Wongling bisa aja keluar ya kan. Ada Indonesia nggak bisa mensupport untuk hasil-hasil karya anak bangsa dia kan. Bukannya jelek kok karya anak bangsanya, saya sendiri mengakui sangat baik bahkan ya untuk karya anak bangsa deh. Nah ini harapan saya nih memang kalau bahan bakar Bobby Boss nih resmi nih suatu temuan dah. Karena ada juga saya tengok di YouTube tuh udah mulai dilirik juga dengan pihak luar ya ternyata ya. Kalau memang sekiranya mungkin ya amit-amit ya, mungkin kalau memang enggak disahkan bisa jadi orang luar tuh pura-pura berkunjung ke sini ya kan, beli hak paten, mempelajari atau apalah-apalah, atau bisa jadi juga si penemu tuh yang akhirnya bekerja sama ya kan, ditarik keluar sana gitu loh untuk memproduksi Bobby Boss itu dengan nama yang baru lagi ya di luar sana gitu. Bisa jadi kan, karena ya siapa juga ndak mau cari ekonomi kan. Temuan ini lumayan juga duitnya gitu saya pikir kan. Sempat ini diresmikan di luar sana, saya pikir dah sangat luar biasa ya. Saya lebih ke round sama bahan dasar itu nggak merusak bumi, itu aja sih saya salutnya di situ. Roundnya gede, round 98, dan dia nggak merusak bumi, dia dari jerami loh. Tapi yang jadi masalah mungkin kalau dari luar sana ya, jerami itu kan jarang ada di luar sana ya. Di negara luar mana ada padi kan. Paling ya itu mungkin dah pandai-pandai mereka lah. Tapi inti saya sih kalau di luar sana mereka jor-joran ya. Kalau ada teman-teman itu mereka memang memfasilitasi dan sangat mendukung kalau orang luar sana ya. Indonesia doang nih yang aduh kalau bisa dipersulit dan bahkan dipunahkan ya. Aduh ampun dah Indonesia, gimana mau maju ya. Ini hal-hal kayak gini harusnya Pak Prabowo harusnya ya langsung terbuka lah untuk mempermudah, kalau saya nyebut sih sebagai presiden, mempermudah segala aturan-aturan itu gitu. Karena ini kan jatuhnya tidak merugikan ya, justru ini sangat menguntungkan sih saya pikir gitu. Bayangin tuh bahan bakarnya bukan dari minyak bumi atau apalah, tapi dari jerami kan. Dari padi gitu. Ya mudah-mudahan lah, saya doakan aja, saya aminkan aja, semoga si Bobby Boss ini bisa sah gitu. Walaupun enggak saya, mungkin sekarang kan lagi viral tuh Kang Deddy ya, Kang KDM ya, lagi ini nih, lagi coba memakai atau memproduksi ya, dengan untuk produksi sendiri bahasanya. Karena secara apa belum sah, dia mungkin mau coba produksi sendiri aja untuk kalangan dia sendiri ya, bahasa kasarnya gitu ya. Semoga aja dengan gitu akhirnya dia juga bisa menjual atau gimana ya, tapi saya rasa tuh enggak sah ya menjual lagi ke masyarakat, kayaknya nggak boleh deh gitu ya. Saya aminkan aja dulu, semoga ada jalannya ya, jalan terbaik untuk peresmian untuk minyak, temuan baru minyak bahan bakar Bobby Boss-nya.
Oke teman-teman, saya udah ini nih, udah sampai sebelah kanan saya ini sebenarnya udah di sekitaran Mall Taman Anggrek ya. Harusnya saya tinggal balik arah nih ceritanya. Baik teman-teman, saya pikir saya sudahi dulu ya untuk video pagi hari ini di hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu setia untuk mantengin, untuk nonton setiap video-video yang saya upload di channel YouTube Sudung Sitorus Channel. Thank you, terima kasih banyak. Dan tak henti-hentinya ya, mohon dukung terus, support terus channel YouTube Sudung Sitorus Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman, salam sehat dari saya Sudung Sitorus Channel. See you and bye-bye.